Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kamu semua selalu sehat dimanapun berada dan semakin sukses ke depannya. Kali ini saya akan membahas tanggal lahir 10 Januari 1986 yang di-request oleh seseorang. Saya sinkronkan juga dengan namanya, oke? Di sini saya melihat di awal kehidupan kamu sebelum umur 20 tahun, kecenderungan besar untuk mengalami masalah yang berhubungan dengan pisau. Jadi, bisa mengalami kecelakaan besar yang mengakibatkan operasi, ataupun bisa jadi melukai diri sendiri. Jadi harus hati-hati ya. Tapi saya melihat kamu bisa melewati semuanya ini dengan baik, perlahan, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Setelah umur 40 tahun ke atas, keuangan juga bagus. Oke, cuma harus hati-hati juga karena kemungkinan besar bisa jadi mengalami kecelakaan yang disebabkan orang lain ataupun diri sendiri. Ya, kecelakaan yang berhubungan dengan pisau. Oke. Berikutnya saya akan membahas tentang hoki. Nah, rasio hoki kamu ada di angka 4,67 yang artinya bagus, dari angka 1 yang terbaik dan angka 10 yang terendah. Rasio daya tahan hoki yang menjelaskan mengenai seberapa lama kesempatan kamu di dalam hidup bisa bersinergi dengan kemampuan dan motivasi kamu ada di angka 66,67 yang artinya bagus, dari angka 100 yang terbaik dan angka 25 yang terendah. Pengaruh angka. Nah, kamu mempunyai karakter utama di bawah angka 8 ya. Jadi numerologi kamu itu di angka 8. Kamu adalah sang pengelola dunia yang bijaksana, mempunyai takdir yang dinamis sebagai pemegang kendali atas kekuasaan materi dan ketenaran. Kamu mempunyai kemampuan dalam menangani hal yang besar, sehingga kamu cenderung untuk selalu berpikiran besar. Kamu sangat ambisius, percaya diri, realistis, praktikal, dan mempunyai kemampuan kendali atas kekuasaan, materi, ketenaran. Kamu mempunyai lingkungan dan komunitas yang terdiri dari manusia dari kalangan jet set. Dalam sebuah situasi darurat, kamu sangat dapat diandalkan. Namun, jika kamu tidak bisa memaksimalkan potensi kamu dengan baik, maka kamu akan menjadi orang yang sangat ambisius, egois, keras kepala, hanya percaya kepada diri sendiri, dan melakukan segala sesuatu dengan cara sendiri. Kadang kamu menjadi sangat realistis, sehingga tidak bisa mengungkapkan perasaan ataupun cinta kamu kepada orang lain, bahkan kepada pasangan kamu sendiri. Kemampuan kamu dalam menangani hal-hal yang besar membuat kamu kadang menjadi orang yang materialistis, pelit, dan tidak suka menolong orang lain. Tanpa kamu sadari, kadang kamu dapat berubah menjadi terlalu boros dan tidak bijaksana dalam urusan finansial. Jika kamu tidak berhati-hati, maka kamu dapat menghalalkan segala cara untuk meluluskan ambisi kamu. Kamu mempunyai angka hutang 16 pada akar nama kamu. Kamu harus berhati-hati terhadap kecenderungan berpikir tidak sederhana dan terlalu jauh, sehingga kamu susah dipahami atau suka menyendiri atau terpampang dengan masalah-masalah yang pelik dalam hidup, karena sifat kamu yang selalu ingin mencoba. Selain itu, kamu mempunyai angka yang sama 1. Nah, kamu harus berhati-hati terhadap kecenderungan terlalu mementingkan diri sendiri, atau suka memaksakan kehendak, atau terlalu suka menonjolkan diri, atau bisa juga justru terlalu takut pada kemandirian, sehingga selalu bergantung kepada orang lain. Angka kepribadian.
Angka kepribadian menjelaskan mengenai bagaimana pandangan orang lain terhadap diri kamu. Kamu mempunyai kepribadian yang diwakili oleh angka 6 tipe negatif. Ini menjelaskan kebanyakan orang melihat kamu sebagai seseorang yang suka mencampuri urusan orang lain, terlalu overprotective, overpossessive, atau bisa juga terlalu baik hati, sehingga menjadi budak orang lain. Meskipun kadang kelihatan sebagai seorang yang baik hati, suka menolong, dan berorientasi pada keluarga. Angka sikap menjelaskan mengenai bagaimana kamu ingin menunjukkan sikap kamu kepada orang lain. Kamu mempunyai angka sikap yang diwakili oleh angka 2, tipe negatif. Ini menjelaskan bahwa kamu ingin menunjukkan kepada orang lain sebagai seseorang yang komunikatif. Karena angka sikap kamu negatif, maka kamu sering tampil pasif, cepat bosan, tidak mau bergerak, atau menjadi sangat cerewet untuk hal-hal yang tidak perlu. Angka pertumbuhan menjelaskan mengenai bagaimana kamu menyelesaikan tantangan dalam hidup kamu. Kamu mempunyai angka pertumbuhan diwakili oleh angka 8 tipe positif. Ini menjelaskan bagaimana kamu menyelesaikan tantangan dengan cara mengandalkan kekuasaan atau meminta bantuan kepada kawan-kawan kamu yang berkuasa. Kamu tidak segan-segan menyelesaikan permasalahan dengan biaya yang besar. Namun, kamu harus berhati-hati dengan kecenderungan terlalu memaksakan kehendak. Angka pertumbuhan tipe positif ini menandakan bahwa pada umumnya kamu tidak terlalu sulit dalam menangani masalah. Angka hilang menjelaskan mengenai jenis tantangan yang paling sering muncul dalam hidup kamu. Kamu mempunyai angka hilang dalam 2 kategori. Yang pertama, kategori moderat, yaitu kategori yang muncul sebagai tantangan-tantangan kecil, namun cukup sering dalam hidup kamu, yang diwakili oleh angka 1. Sedikit masalah dengan kepercayaan diri. Kadang kamu takut diprotes sehingga menjadi peragu. Jika ide kamu ditentang, kamu tidak memperjuangkannya lagi, sehingga ide kamu jarang terrealisasi. Kamu kadang kelihatan sebagai seseorang yang tidak bisa mengambil keputusan, sehingga tugas kamu sering diambil alih oleh orang lain. Angka 8, kamu mempunyai sense of business yang bagus, namun kamu susah mengatur pemasukan dan pengeluaran. Kamu susah merasa puas dengan apa yang kamu capai, dan selalu merasa kekurangan uang. Namun bisa juga kamu terlalu ambisi dan sangat terobsesi dengan materi, status, dan pengakuan. Kategori ganas merupakan kategori yang jarang muncul, namun mempunyai potensi sebagai masalah besar, yang diwakili oleh angka 2. Kamu tidak sabar dan tidak bijaksana, sehingga susah mendapat dukungan dari orang lain. Kamu kurang cermat, sehingga sering mengambil keputusan yang salah. Kamu mempunyai kecenderungan untuk selalu mengulang hal yang sama berulang kali. Kamu terlalu sering berbicara dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain, sehingga banyak yang tidak senang. Jika parah, kamu mempunyai kecenderungan untuk berbohong karena takut disalahkan, atau bisa juga kamu menjadi seseorang yang terlalu baik hati sehingga sering dimanfaatkan oleh orang lain. Angka 3, kamu mempunyai pesimis yang akut yang membuat kamu susah berbahagia. Hal ini diperparah dengan kamu suka memandang rendah diri sendiri, sehingga kamu susah untuk berkembang. Kamu cenderung untuk selalu mengatakan hal-hal yang buruk kepada orang lain, meskipun kamu bermaksud untuk mengkritik orang lain, tapi orang lain akan merasa terganggu. Maksudnya kritik yang membangun ya di sini ya. Nah, sehingga kehidupan sosial kamu juga sering terganggu. Kamu terlalu banyak berpikir sehingga menimbulkan kesan kamu hanya berbicara dan tidak bekerja. Atau bisa juga kamu terlalu terlena dengan kehidupan sosial sehingga mengabaikan pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Angka 4,
Kamu selalu merasakan masalah besar menghambat kehidupan kamu. Meskipun masalah tersebut adalah masalah yang mudah ditangani, kamu tidak praktis sehingga kelihatan tidak bisa bekerja dengan baik. Kamu tidak mempunyai rencana dalam setiap hal yang kamu lakukan, yang membuat kamu kadang menjadi malas. Atau bisa juga kamu hidup sebagai manusia robot yang selalu melekat dengan rutinitas, sehingga mudah frustasi, tidak mempunyai kawan, dan tidak suka akan perubahan. Angka 6, kamu takut membina hubungan pribadi yang lebih serius, takut bertanggung jawab sebagai keluarga, dan takut membentuk kehidupan berkeluarga. Kamu tidak ingin berhubungan dengan komunitas yang berbeda-beda, karena kamu takut dimanfaatkan. Kamu sering merasakan tidak dihargai, sehingga kadang kamu tampil cuek dan tidak ingin membantu orang lain. Kamu akan menyibukkan diri dengan pekerjaan atau keluarga, sehingga kadang tampil sebagai katak dalam tempurung. Atau bisa juga kamu menjadi seseorang yang terlalu baik hati dan sering dimanfaatkan oleh orang lain. Angka 9, kamu mempunyai idealisme yang tinggi, sehingga kamu selalu merasa kecewa dengan lingkungan kamu. Kamu mempunyai idealisme, namun susah direalisasikan. Kamu terkadang sangat egois, tidak peduli, tidak toleransi terhadap sesama manusia. Namun bisa juga kamu cenderung merasa sombong dan serakah atas apa yang sudah kamu capai selama ini. Angka kedewasaan. Angka kedewasaan menjelaskan mengenai bagaimana kamu mengharapkan bentuk hari tua kamu. Kamu mempunyai angka kedewasaan yang diwakili oleh angka 6 tipe negatif. Ini menjelaskan bentuk hari tua kamu cenderung mendambakan kehidupan keluarga yang harmonis. Namun karena angka kedewasaan kamu tipe negatif, maka kamu akan cenderung mengutamakan kebutuhan orang lain daripada keluarga. Kamu selalu tampil sebagai manusia yang baik hati dan suka menolong, sehingga tanpa disadari kamu dapat mengorbankan terlalu banyak hal pribadi dan juga keutuhan keluarga. Agar kamu dapat bebas dari masalah ini, kamu harus dapat membedakan antara menolong orang lain dan mencampuri urusan orang lain. Kamu harus mementingkan kebutuhan diri kamu dan keluarga di atas kebutuhan orang lain. Mulailah belajar untuk membantu orang lain tanpa membebani diri kamu sendiri. Analisa tahun berjalan 2021. Rasio tahunan kamu pada tahun ini di angka 60 yang artinya bagus. Pada setiap tahun kamu akan dipengaruhi oleh 2 jenis angka, yaitu angka tahun pribadi yang menjelaskan mengenai pengaruh eksternal dalam kehidupan kamu di tahun ini, yang meliputi keluarga, teman, dan lingkungan. Angka tahun pribadi kamu diwakili oleh angka 7. Tahun pribadi 7, tahun pemahaman diri, menandakan tahun di mana kamu harus betul-betul berkonsentrasi terhadap keadaan diri kamu sendiri. Tahun ini adalah tahun untuk merenungkan seluruh hal yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan bagaimana langkah selanjutnya. Mengembangkan intelektual dan kebijaksanaan adalah hal yang paling disarankan pada tahun ini. Jika kamu menjadi lebih pendiam pada tahun ini, maka hal ini merupakan hal yang wajar sebagai bagian dalam pengembangan diri dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jika kamu mempunyai usaha dan ingin memperbaikinya, maka konsolidasi adalah satu-satunya hal yang disarankan. Kamu kemungkinan akan tertarik terhadap hal yang bersifat spiritual, filosofi, atau sains. Kamu mungkin juga akan terlibat dalam komunitas yang mempunyai ketertarikan yang sama, atau bertemu dengan seorang guru yang dapat mengajarkan arti kehidupan bagi kamu. Angka tahun keberadaan menjelaskan mengenai pengaruh internal dalam kehidupan kamu di tahun ini, yang meliputi keinginan dari diri kamu. Tahun keberadaan 3. Kamu merasakan banyak hal positif di tahun ini. Tahun ini penuh dengan kebahagiaan. 5 profesi terbaik buat kamu: kasir bank, manajer bank, eksekutif bank, pialang saham, peneliti ataupun ilmuwan. 5 bisnis yang bagus untuk kamu geluti ada di firma hukum, pekerjaan yang berhubungan dengan institusi bank dan keuangan, ilmu keolahragaan,
jasa keamanan, bisnis dealer mobil ataupun motor. Penyakit yang kemungkinan diderita, masalah jantung atau usus, penyakit kardiovaskular, sirkulasi darah, insomnia, kegelisahan atau pelupa, hipertensi, depresi ketika sendirian, sakit di daerah dada. Untuk arah keberuntungan kamu ada di angka 7, yaitu di arah selatan. Dan untuk arah kekayaan kamu ada di angka 6, yaitu di arah barat. Nah, itulah dia teman-teman numerologi yang saya baca dari angka tahun lahir 10 Januari 1986. Takdir tidak dapat dirubah, tetapi nasib bisa diubah. Bila mempunyai angka tahun lahir yang mungkin tidak baik, kita semua bisa merubahnya dengan cara selalu berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan selalu berusaha. Banyak berbuat baik, maka Tuhan pasti akan membantu. Oke? Jangan lupa teman-teman, jadi kalau misalnya punya numerologi tanggal lahir yang tidak baik, jangan bersedih ya, karena nasib bisa diubah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.